Halo semuanya, kembali lagi ke channel Zigzag Tarot dan Nuzulira. Iya. Nuzulira Esa ya. Ya, Oke, kami duet lagi nih hari ini, collab. reading bareng. Reading bareng. Karena Dimas sedang males-malesan, jadi diajak bareng. Yuk. Oke. Ayo Mama, Tema kita hari ini, teman-temanku, selamat datang di Zigzag Tarot. Ini Dimasnya butuh support energi katanya. Ayo kita mulai. Hari ini kita punya tema readingan. Apakah dia akan kembali mendatangi kamu? Ya, jadi jika kamu punya pertanyaan yang sama, mungkin kamu bisa dapat pesan dari video ini. Teman-teman, ayo kita fokus dan kita mulai. Dimas, silakan shuffle kartu kamu. Oke. Ayo kita fokus. Teman-teman, seperti biasa untuk melihat sebuah kejadian saya akan mengeluarkan 9 kartu dari Lenormand dan akan diklarifikasi oleh Dimas untuk melihat lebih ke emosi orang-orang ya. Apakah dia akan kembali mendekati kamu atau datang kepada kamu? Oh my god. Kalau secara perasaan orang itu masih hatinya membara untuk kamu. Oke, 9 kartu. Masih belum bisa move on, masih menatap kamu. Oke, ada cerita cinta yang stuck ya. Cerita jangkar ya, cerita cinta yang kandas, yang terdiam. Oke, Dimas lihat artinya. Ini katanya Dimas mau belajar Leno, jadi dia rajin-rajin ikut aku. Oh my god. Bangau, sebuah perubahan yang berarti mungkin ada suatu, biasanya kalau bangau ini perubahan baik. Kita lihat dulu. Clover. Ada peluang dan kesempatan katanya di sini untuk kembali terhubung. Ada kunci. Kita tumpuk ya karena nggak masuk di kamera. Ada apa lagi? Ada surat. Oke. Dan ada kapal. Oh, baik-baik. Under the deck, akankah dia datang kembali? Teman-teman, aku selalu bilang under the deck itu penting sekali. Under the deck itu seperti bingkai cerita atau inti cerita. Hati orang ini masih ada di crossroad ya. Ada kepikiran datang nggak ya, datang nggak ya? Bercabang. Seperti itu, bercabang ya. Bercabang. Berarti kalau di tarot two of one. Two of one, secara aksi kan? Yeah. Secara aksi dia bingung. Aku ini beneran mau datang apa enggak? Gitu ya. Dimas, nanti kamu klarifikasi setiap kartu. Mama bacakan dulu yang energi di sini. Oke, Dimas ikutan dengar biar bisa lihat arti-arti kartu Lenormand. Jadi teman-teman ya, antara kamu dan seseorang di sini dengan adanya kartu dog saya bisa lihat initial connection. Oke? Datang membuka pintu hatimu. Begitu juga sebaliknya kamu datang membuka pintu hatinya. Merasa cocok ya. Beberapa dari kalian di sini terhubung lewat kabar. Namun di sini ada kalau mau dilihat dari bunga lili ini romansa ada ketertarikan antara pria dan wanita. Jadi memang udah inilah ya, memang satu kebetulan yang bertemu langsung nyambung karena koneksi jiwa di sini. Apakah itu soulmate, apakah itu twin flame ya. Teman-temanku, hari ini kondisinya di tengah past, present, and future. Di tengah ada energi matahari. Ada rasa yang hidup. Jika dulu sempat suram, sempat padam, sempat redup, ini hidup lagi rasanya. Hanya di sini saya lihat, ini kalau secara kabar kalian mungkin tidak berkabar. Jangkar dan surat ini, jangkar stuck ya, dan ada surat. Jadi kabar-kabaran mungkin nggak ada, tetapi ada keinginan untuk itu lagi karena menyala lagi nih. Oke. Teman-teman, ada anchor, ada kapal hadir apa nggak tahu di sini, apakah terpisah jarak, LDRan ya. Mungkin ada juga yang terkait bekerja, ada yang orang-orang nih bekerja di kapal. Oke. Digambarkan di sini. Kenapa kartu ini bilang ada peluang dan kesempatan? Karena pada dasarnya hati orang ini masih mikir-mikir ya, masih mikir-mikir. Separuh hati dia ingin datang, separuh hati ada yang membuat berat.
nanti bisa dilihat mungkin Dimas apa yang membuat dia berat untuk datang ya, atau ada hal lain yang dia fokuskan. Nah, seperti itulah teman-teman. Oke. Baik teman-teman, ayo kita minta cek sama Dimas. Dimas, kamu boleh lihat perasaan dia di yang lalu, perasaan dia hari ini, dan bagaimana perasaan dia di depan 3 sana. kartu ya. Terserah Dimas, tolong klarifikasi. Di sini ya. kelihatan nggak perasaan dia yang dulu? Ada satu cerita cinta yang cocok, tapi ada gambaran menarik diri, ada cinta yang dingin, ada The Tower. Apa itu Dimas? The Tower di sini bisa dibilang ada suatu kehancuran. Apapun lah masalah berarti ya. Atau bahkan ada shocking moment ya. Yang biasa juga suatu kehancuran ini ya, suatu kejutan. Ini adalah teguran dari alam semesta, teman-teman. Untuk meluruskan langkah sebenarnya. Karena di saat kalian membangun jalan cerita, ini kita bisa lihat dari gambar ya. Di saat kalian membangun jalan cerita ya, diberikan sambaran petir dari alam semesta ya, yang bisa dibilang itu suatu teguran, suatu kejutan. Karena di saat kalian membangun tower ya, jalan cerita itu ada sesuatu yang salah, sehingga kalian dijatuhkan agar bisa melihat ya apa yang salah di dalam jalan cerita kalian. Oke, boleh kamu buka beberapa kartu untuk meluruskan The Tower, atau cukup satu kartu? Ada kartu The Magician. Oke. Mungkin juga dulunya kalian tidak mau membangun suatu komitmen, atau bahkan salah satu di antara kalian ya tidak ada tujuan yang pasti di dalam suatu hubungan gitu. Berarti ada hubungan yang tidak selaras, tidak seimbang ya. Teman-teman, hubungan dibangun oleh 2 orang, tetapi di sini mungkin salah satu tidak ini ya, berkompromi ya. Dan kalau dilihat di sini Dimas, setelah ada The Tower di sini justru The Magician ini hadir sebagai tekad untuk membangun yang itu lebih. juga bisa. Ya. Di dalam diri. Iya. Oke. Iya. Dan arti lain dari kartu The Magician itu sebenarnya di waktu dulu ya, itu sebenarnya udah turun. Dia mengingatkan di saat ada satu masalah yang sedang terjadi, sebenarnya itu adalah waktu yang tepat untuk memperbaiki. Mungkin saja mereka ini cuek ya, mungkin nggak terlalu open dengan masalah yang mereka jalani, sehingga terjadi suatu kehancuran, itu juga bisa. Oke. Jadi ada sifatnya di sini sebuah guncangan yang akhirnya membawa kesadaran bahwa kita harus memperkuat pondasi dari bangunan yang runtuh ini tadi. Ya. Oke, Dimas, silahkan semua baris diklarifikasi. Nah, jadi ada banyak gambaran kan, Banyak bisa gambaran. sesuaikan. Ya, kalau secara kasus akan lebar sekali, ya. Berarti ini saat ini. Oke. Untuk saat ini. Nah, untuk saat ini. Ya. Mungkin ada Ace of Swords ya. Saat ini mungkin kalian berpikir keras ya, atau bahkan dianya, kita lihat dia di sini. Energi dia. Dia. Dia berpikir keras untuk saat ini. Mungkin ada Seven of Pentacles juga, mungkin dia memikirkan tentang pekerjaan, mencari suatu pekerjaan seperti yang Mama katakan tadi ya. Atau bahkan juga di sini dia masih stalking kamu, dia masih ngintip-ngintip kamu, atau bahkan juga dia menunggu peluang untuk kembali, itu juga bisa. Ya, kalau Mama lihat energinya ada gambaran menyala lagi, dan dia menunggu peluang untuk pergerakan atau sebuah waktu yang tepat untuk kembali. Makanya dia di sini berpikir sangat-sangat keras. Sangat keras, iya, Ace of Swords ya. Jadi ini perang dong, perasaannya perang. Ya, separuh hati udah kepikiran mau datang, separuh hati masih berat karena di sini masih ada jangkar, teman-teman. Oke, Dimas, silakan. Kedepannya berarti. Boleh. Terakhir. Oke, ada Nine of Wands. Masih mikir-mikir. Kenapa Pak ini orang? Ada kartu The Moon, teman-teman. Nah, jadi kedepannya mungkin ada sesuatu hal yang akan membuat dia itu capek. Mungkin karena berpikir keras, harus kembali itu seperti apa, dia memikirkan konsekuensinya mungkin ya. Kalau kembali mungkin untuk yang menjalani kisah cinta segitiga. Nah, gitu. Dan dia di sini capek menghadapi masalah-masalah gitu, karena dia menjalani ini sendiri gambarannya. Iya. Berjuang gitu ya, Ma. Iya. Ada kartu The Moon juga. Dia di sini akan ditimpa suatu keraguan dan kebingungan yang sangat dalam. Kalau Mama lihat energi The Moon ini biasanya muram, ya, rindu. ada lamunan, ada kerinduan, ada banyak hal. Oke, melihat ada 9 wands di sini, teman-temanku, saya lihat energi dia juga sangat selektif untuk sebuah tindakan, sangat berhati-hati, ya. Ini apalagi yang Dimas bilang kalau ini terkait tentang rahasia, karena The Moon ini juga sering rahasia, ya.
Apakah kalau dia di sini pernah buat salah? Ini ada gambaran pernah berbuat salah nih, sebagian, mungkin nggak semua ya. Pernah berbuat salah sehingga hubungan ini goyang. Goyang. Oke. Nah, itu mungkin yang menghambat mereka untuk kembali datang. Ada perasaan takut tidak diterima, ada perasaan banyaklah yang dia pikirkan. Ya. Jadi teman-temanku, secara potensi apakah dia akan datang kembali? Ada potensi untuk kembali. Jadi kartu-kartu ini tidak memberikan jawaban yang deal ya dia pasti akan kembali, enggak. Kartu-kartu ini berkata ada potensi untuk kembali. Kenapa? Karena energi orang ini masih belum final ya. Masih ragu. Oke. Baik Dimas, Mama pengen lihat lagi yang di sini agak detail, kamu boleh buka ini dan ini. Ya, tadi kita lihat 2 ini ya. Iya. Itu kan energi ke depan dia. Kita lebarkan berarti. Kita lebarkan. Oke. Kalau di Leno ini artinya apa, Mama? Baik. Di Leno ada burung bangau. Burung bangau ini saya kan baca simbol, teman-teman ya. Burung bangau bercerita tentang burung yang suka berpindah tempat. Yang menurut dia akan berpindah tempat dari satu tempat yang menurut dia nggak baik, dia ingin cari tempat yang lebih baik. Oke, ini connect ini ke tarot. Iyalah. Dapat Ya. Berarti yang bawah lagi ya. Kapal. Apa nih tarotnya Dimas? Langsung kita artikan aja. Iya. Oke. Di sini dulu. Nah, jadi seperti yang Mama katakan tadi, berpindah-pindah ya. Menurut dia kalau nggak cocok dia pindah gitu kan. Iya. Oke, jadi kalau di tarotnya ada Five of Swords ya. Dia di sini ada rasa mengalah, menyerah, Iya. capek dalam menjalani hubungan yang kalian jalani dulunya. Iya. Dikarenakan ada kartu The World, mungkin karena jarak. Ada arti lainnya juga mungkin Iya. karena ini jarak. Kalau ada di kartu jarak, kan? Mama jarak kapal. Arti lain dari kartu The World itu kayak suatu apa ya? Kalian itu telah mencapai suatu kebahagiaan di dalam hubungan, titik paling tinggi sehingga ada suatu kebosanan gitu. Nah, teman-teman, itu dia. jangan salah ya, teman-teman. Justru ketika sebuah hubungan berada di zona aman, nyaman, nah di situ masalah sering datang. Akan timbul kebosanan. Kenapa? Jelas loh. Di saat kita masih sering bertengkar, itu namanya kita ada usaha, ada respon melihat hubungan untuk kita bangun. Makanya terjadilah tadi, ya, pertengkaran. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau dua-duanya udah merasa aman, nyaman, gak ada, ya, itu biasanya kita udah gak melihat hubungan itu di saat kita merasa aman. Itu yang mungkin Dimas katakan tadi, ya. Biasanya gitu kalau di dalam satu hubungan, di saat kita telah mencapai suatu titik paling bahagia ya, titik paling tinggi, itu akan banyak ujian dan rintangan. Gitu. Iya, ya justru apa ya, energi ketiga lah kita katakan riskan masuk di saat hubungan goyang, retak. Iya, di saat ini tadi, di saat kita lengah, yang menurut kita hubungan kita udah aman, menurut kita pasangan kita udahlah nggak bakalan bikin masalah, nggak bakal macam-macam, tapi kita nggak tahu teman-teman ya, emosi orang berubah-ubah. Oke. Dimas, kartu kapal dari Lenormand mengindikasikan jarak, ya. Jarak. Oke. Mungkin ada perbedaan negara, kota. Iya, LDRan sepertinya. Atau memang dari kartu kapal ya, kembali kita lihat sisi manusia itu kan dua sisi, ada fisiknya, ada emosinya, jiwanya. Jadi ada kartu kapal di sini teman-teman mengindikasikan ini tentang jarak di antara kalian. Jarak secara fisik artinya LDRan, artinya mungkin ada yang menjauh saat bertengkar, atau jarak secara emosi yang biasanya ini orang-orang di dalam rumah tangga. Hidup bersama, satu atap ya, tapi emosi tak terkoneksi. Oke, Dimas, kapalnya boleh diklarifikasi untuk menambah energi yang di sini. Oke, jadi makanya teman-teman kalau udah turun kartu The World ya, coba untuk lakukan sesuatu hal yang baru agar tidak terjadi kehancuran di dalam hubungan. Ya, mungkin juga kebosanan bisa jadi ya, karena ini kan kartu akhir dari Major Arcana ya, sering digambarkan hubungan yang akan berakhir. Oke. Kapal. Ada Two of Swords. Kelihatan nggak di kamera, Mama? Kelihatan. Nah, ada Seven of Cup. Baik. Oke. Ini orang tadi dia meragu. Nah, ini energinya sama dengan Two of Swords, Two of Wands ya. Nah, jadi Two of Swords di sini bisa diartikan ada suatu kebingungan di dalam dirinya. Dia di sini juga takut terluka atau bahkan takut melukai kamu ya. Karena ada Seven of Cup. Seven of Cup di sini ada suatu keinginan yang belum tercapai di dalam dirinya. Mungkin tentang karir, tentang sesuatu hal yang lain, ya apapun itu.
Iya, iya. Yang membuat dia itu sebenarnya menjadi bingung. Mungkin kalau karir dan pekerjaan sehingga dia harus pergi menjauh ya, jadi LDR. Iya. Atau bahkan di sini kalian memang sudah LDR ya, mungkin dia di sini memimpikan ya. Memimpi-mimpikan. Karena ini tentang imajinasi, imajinasi. ya. Okay. Jadi teman-temanku, kita kembali dulu mundur ke sini, melihat satu hubungan yang goyang, yang guncang, yang nggak harus karena orang ketiga, nggak harus karena dia berbuat salah. Intinya salah satu sepertinya tidak berkontribusi di dalam hubungan ini, sehingga hubungan ini goyang ya. Seperti Dimas bilang, mungkin dia sibuk karir, mungkin dia sibuk dengan komunitasnya, dengan teman-temannya, sehingga kurang ya untuk apa di sini ya, untuk membangun hubungan ini, sehingga seperti hanya sebelah pihak, seperti itu ya. Baik, Dimas melihat Two of Swords dengan energi yang kita gandeng di sini, mungkin keraguannya juga untuk datang ini ada ragu ya, secara pikiran dia ragu. Ada angan-angan yang dia pikirkan ini bisa jadi Dimas dengan energi bulan dan ini semua, apakah kalau saya kembali saya diterima, apakah kalau saya kembali nanti banyak hal teman-teman, karena di sini energi 9 Wands saya melihat orang yang sangat selektif untuk memperhatikan pergerakannya atau langkahnya. Oke, kompas ya. Orang yang punya kompas biasanya dia tahu arah tujuan untuk pulang ke tempat yang aman, ke tempat yang damai, yaitu rumah, yaitu hubungan ini, yaitu kamu. Jadi teman-temanku, orang ini udah punya kompas di tangannya. Kalau mau dilihat, dia udah tahu dia tuh mau pulang ke kamu, dia udah tahu, tetapi hatinya masih meragu. Oke, beberapa cerita di dalam rumah tangga, dia tahu ya, apapun yang pernah dia lakukan di sini, dia tahu dia harus pulang ke rumahnya, ke rumah tangganya, walaupun hatinya masih belum bulat fokus ya. Makanya energinya dikatakan ada potensi untuk terhubung kembali. Baik Dimas, mungkin kamu boleh ambilkan beberapa kartu pesan bahasa bawah sadar orang ini. Oke. Tuh, kamu pakai kartu mama. Kita shuffle dulu. Iya. Oke, kita akan lihatkan kartu pesan. Apa yang ingin dia sampaikan ya, Mas? Mungkin Dimas bisa agak maju. Oke, menarik kartunya agak maju, nggak masuk kamera. Oke, lihatlah teman-teman. Aku berusaha untuk merubah tingkah laku. Oke, ada niat ya, ada Ada niat niat untuk memperbaiki. Ada niat. Baris tengah. Oke. Betul. Udah niat banget nih, ya. Aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Satu lagi Dimas. Terakhir. Tuh, aduh. Iya, karena dia ragu di energi ini, ya. Jadi teman-teman melihat bahasa bawah sadar, aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku. Memang ya, dilihat kalau di sini pernah apapun ya kekurangan dari dia. Tadi ya, seperti Dimas katakan, terkadang Tuhan mengguncang kita untuk mengingatkan, ya, merobohkan bangunan ini agar kita tahu di mana yang salahnya nih pondasinya, agar kita kembali untuk di sini bertekad memperbaiki. Ada dari dia teman-teman. Jadi kembali teman-teman ya, tidak ada hal yang sia-sia atas setiap kejadian di dalam dunia. Oke? Dari dia bilang, aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku. Mungkin dulu aku kurang perhatian sama kamu, mungkin dulu aku cuek sama kamu, mungkin aku terlalu banyak di luar rumah sama kamu, nggak mendampingi kamu. Jadi ada bahasa dari dia, aku berusaha untuk merubah tingkah lakuku. Oke, di energi tengah ada api yang kembali membara ya, matahari. Teman-teman, saya lihat dia mulai berpikir keras, gitu ya Dimas. Melihat waktu yang tepat untuk sebuah pergerakan, untuk mungkin memulai komunikasi atau datang kepada kamu, karena di sini kapal juga bercerita tentang traveling, ya. Ada sih, kalau dia lagi terbakar, dia lagi membara, dia di sini hatinya bilang seperti ini. Aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Wah, ini kalau diceritakan mungkin aku akan datang kepada kamu, mungkin ya. Mungkin nanti, juga di sini dia ya, kayak apa? seperti Ini, apa?
Aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Mungkin Iya. bisa saja dia di sini berjanji mungkin tentang pernikahan. Iya, atau apapun. itu, sehingga ada gambaran Seven of Of Pentacles ini di Pentacle. sini kan arti lainnya mencari satu pekerjaan. Iya, ya. Iya, Mencari makanya uang, di sini materi, ya kan? ada energi yang masih tunda, Mama lihat. Mungkin ya setelah karirnya sukses, setelah apa yang menjadi goal dia di sini dia dapatkan, ya, sehingga ada kata-kata aku akan melakukan apapun untuk memenangkan hatimu. Nah, di energi sini nih teman-teman, Dimas coba lihat under the deck dari kartu Under pesan. deck, oke. Under the deck-nya di sini. Oke. Oke, iya, Dimas mungkin ke situ arahnya ya. Memiliki keluarga, teman-teman, keluarga, sebuah penyatuan. Jadi di sini ya mungkin ada yang ingin menikah niatnya sama kamu, ada yang ingin pacaran, ada yang ingin terkoneksi lah, ya nggak harus menikah sebenarnya, ya ingin menyatu dengan kamu karena pernikahan itu adalah penyatuan. Nah, ini beberapa waktu dekat ke depan, teman-teman, aku masih melihat kata-kata dari dia. Mungkin aku tak bisa memberikan apa yang kau inginkan saat ini, masih tunda ya, Dimas. Karena Masih ada tertunda. masih terlihat ya ada perasaan menyerah, ada perasaan di sini bingung, makanya energinya masih crossroad. Crossroad. Oke, jadi teman-temanku, ya, mungkin kamu bertanya apakah dia akan datang dalam beberapa waktu dekat ini, apakah dia akan kembali dalam beberapa waktu dekat ini. Saya masih melihat beberapa waktu dekat ke depan, energinya masih mikir-mikir. Dia di energi 2, teman-teman, 2, masih ya enggak ya enggak ya, maju apa mundur, Bingung. bingung. Oke, datang apa enggak, ya seperti itu. Oke, kita keluarkan kartu Angel. Angel. Teman-temanku, tetap ya kita akan selalu mengambil pesan malaikat untuk apapun di sini sebagai kita untuk meluruskan langkah kita. Kartunya bolak-balik lagi. Kenapa kartu mama ini sering bolak-balik? Sering loh, setiap mau pakai dia terbolak-balik, teman-teman. Mirip depan belakangnya. Tapi kan rasanya mama pakai nggak dibolak-balik. Udah, jangan dilihat. Jangan dilihat. Apa kata malaikat untuk cerita ini? Cerita antara kau dan dia yang mungkin saat ini terkoneksi di dalam hati dan pikiranmu. Oh my god, a year from now. Oke. Ada A year gambaran from now. 1 tahun dari sekarang, karena di sini masih belum ya. Kalau kata malaikat, oh my god, within the next few weeks, teman-temanku, ada 2 energi yang terbaca di sini ya, karena bagaimanapun ini under the deck-nya sukses. Tuh ya, Dimas. Ada nanti ya, ada potensi dia akan datang. Apa kata malaikat? Di sini ada kelompok yang kata malaikat 1 tahun dari sekarang. Oh my god, lama sekali. Tapi teman-teman jangan takut, karena pada dasarnya energi tidak punya batas waktu. Dan untuk beberapa kelompok, teman-temanku, ini ada gambar taman, ada gambar orang berkencan, ada kata malaikat di sini within the next few weeks, dalam beberapa minggu ke depan. Ya. Jadi kalau energi yang aku bilang tadi dalam beberapa waktu dekat ini belum ada. Tetapi mungkin dalam beberapa minggu ke depan ada yang datang nih. Ada yang datang mendekat kepada kamu. Oke, Dimas, apakah ada yang mau kamu tambahkan lagi? Mungkin cukup. Mungkin cukup ya, udah detail. Baik, Oke. Dimas silakan tutup videomu karena Kita ini di tutup channel dulu. kamu. Oke. Jadi teman-teman, kita tutup dulu pembacaan kita untuk saat ini. Jadi jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, ya mohon dimaafkan. Nah, sekarang kita tutup dulu. Jangan lupa juga untuk yang baru mampir untuk like, subscribe, dan komen, berikan masukan ya. Iya. Nah, sekarang kita tutup dulu. Sekian, terima kasih teman-teman. Dah. Dah.